Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Supriawati dari kelas 10 MIPI. Akan menjelaskan tentang kodifikasi mushaf Al-Quran. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, barulah upaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisi ayat Al-Quran. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah dihadapi dengan peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebuah penduduk orang Arab. Karena itu, ia menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang murtad itu. Peperangan Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah dan diikuti oleh sebagian besar penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 orang penghafal Al-Quran dari para sahabat telah gugur. Dilihat dari kenyataannya, Umar bin Khattab sangat khawatir. Dan kemudian ia dihadapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memberi usulan agar segera dibukukan dan dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu. Sebab dalam peperangan Yamamah ini telah menyebabkan sebagian besar penghafal Al-Quran tewas di medan perang. Dan ia kemudian merasa khawatir juga tentang peperangan tempat lain akan menewaskan lebih banyak para penghafal itu. Awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Tetapi demi kemaslahatan umat Abu Bakar, ia memerintahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah seorang juru tulis Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Dan di sini Zaid bin Sabit diperintahkan untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah-naskah Al-Quran yang berserakan tersebut. Zaid bin Sabit melakukan tugas ini dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka dia juga tidak cukup hanya mengandalkan penghafal dari dalam hati hafalannya tersebut tanpa ada catatan dari penulis. Dalam sebuah riwayat dikatakan Zaid berkata, "Dan barulah kutemukan Al-Quran, kukumpulkan dari pelepah kurma dan dari keping-kepingan batu dan dari hafalan dari penghafal, dan sampai kutemukan akhir surat At-Taubah yang ada pada Huzaimah Al-Ansari yang tidak ada pada orang lain." Zaid bin Sabit ini hanya mengandalkan tulisan dan hafalan dari para penghafal, dan juga sebagian besar para sahabat telah menghafalkan surah At-Taubah, tetapi yang ada catatannya hanya pada Huzaimah Al-Ansari. Kemudian lembaran-lembaran itu dipegang oleh Abu Bakar sampai ia wafat. Kemudian setelah itu lembaran-lembaran itu dipegang oleh Umar bin Khattab di waktu ia masih hidup, dan selanjutnya dipegang oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, barulah Al-Quran dibentuk dalam satu mushaf yang dituliskan sesuai dengan yang dipegang oleh
Hafsah binti Umar. Dan Utsman bin Affan menyerahkan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Zubair, dan Abdullah bin Haris bin Hashim. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga